Nah, di sini kita akan sedikit belajar tentang sel, yaitu sel tumbuhan dan juga sel hewan. Tujuan dari pembelajaran ini tuh untuk siswa mengetahui pengertian sel hewan dan juga tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan antara sel hewan dan juga sel tumbuhan. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami fungsi sel hewan dan tumbuhan. Lanjut ke pengertian sel hewan. Sel hewan. Pengertian sel. Jadi, sel ini adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu melakukan fungsi kehidupan dasar. Nah, sel ini ada di setiap makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, maupun juga manusia. Kenapa sel ini disebut sebagai makhluk hidup? Karena sel itu juga hidup. Dia itu bisa makan, yaitu menyerap nutrisi dari tubuh atau eh, tumbuhan untuk hidup dan bisa berkembang biak secara bersamaan itu. Lalu peran sel itu untuk melakukan fungsi dasar yang diperlukan untuk mendukung kehidupan. Strukturnya memiliki tiga komponen utama yaitu membran sel, sitoplasma, dan juga inti sel. Selanjutnya ada penemu sel. Nah, konsep sel sebagai unit dasar kehidupan ini pertama kali dicetuskan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Robert Hooke ini tuh ilmuwan asal Inggris, yaitu telah mengamati sayatan gabus batang tumbuhan yang sudah mati menggunakan mikroskop dan juga menamai ruang-ruang kosong yang dia amati itu sebagai sel. Tak lama kemudian, ilmuwan asal Belanda yaitu Anthony juga berhasil menjadi orang yang pertama mengamati dan juga mendeskripsikan sel hidup. Sel itu hidup seperti bakteri yang dia amati itu di air rendaman jerami menggunakan mikroskop rancangannya sendiri. Penemuan dari kedua tokoh ini yang menjadi pondasi bagi teori sel yang menyatakan bahwa sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari seluruh makhluk hidup. Nah, selanjutnya, harusnya di ini ya. Harusnya gini tadi. Selanjutnya ada struktur dari sel hewan. Nah, di sini aku sudah ada buatkan AR tentang sel tumbuhan dan juga sel hewan ini. Eh, ini, eh, oh iya. Ini ku bagikan di obrolan. Itu bisa kamu pencet ya. Nanti akan diarahkan ke website yang akan menampilkan AR tentang sel tumbuhan dan juga hewan. Nah, AR-nya itu seperti ini. Nah, sini sedikit akan kujelaskan juga tentang struktur dari sel hewan. Yang pertama itu ada membran sel. Nah, membran sel ini adalah lapisan semiverbal yang menyelubungi isi sel tersusun dari protein, lemak, dan juga kolesterol yang berfungsi sebagai pelindung sel, pengatur keluar masuknya zat, dan juga penerima rangsangan, serta tempat berlangsungnya reaksi kimia dalam sel. Jadi, membran sel ini semacam kulit pelindung dari seluruh sel yang ada di dalamnya. Lalu ada Oh ya, sitoplasma. Sitoplasma ini adalah bagian sel yang berada dalam membran plasma yang terdiri atas protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan juga vitamin yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme dan penyimpanan bahan kimia penting. Di dalamnya terdapat sitosol, sitoskeleton, dan organel lainnya yang melayang dan cairan. Jadi semacam kayak tempat penyimpanannya lah.
Oke. Nah, lalu ada mitokondria. Nah, mitokondria ini adalah organel terbesar yang ada di sel hewan yang berfungsi sebagai penghasil energi melalui melalui respirasi seluler, memiliki dua lapisan membran dengan lipatan dalam disebut krista, tempat berlangsungnya proses pengubahan glukosa dan juga oksigen menjadi energi. Jadi mitokondria ini tempat berlangsungnya pengubahan glukosa dan oksigen itu menjadi energi. Lanjut, ada badan Golgi. Badan Golgi ini semacam kantong-kantong khas yang keberadaannya bisa ditemukan dalam suatu sel. Secara umum, ini bisa dilihat kayak jaring lah. Nah, secara umum fungsi badan Golgi ini adalah untuk mengolah serta melakukan modifikasi protein. Lalu ada nukleolus. Nukleolus adalah struktur tanpa membran di dalam inti sel yang tersusun dari protein dan juga asam nukleat yang berfungsi sebagai membentuk protein dan juga ribosom melalui proses yang melibatkan RNA. RNA ini adalah asam nukleat tadi. Lalu ada vakuola. Nah, vakuola merupakan organel sel yang terbungkus dalam selaput atau membran sel terbesar atau tonoplasma. Vakuola merupakan tempat penyimpanan bagi sel. Vakuola menyimpan berbagai zat dimulai dari molekul organik maupun juga anorganik. Nah, vakuola ini penyimpanan pada sel hewan tadi. Lalu ada retikum di plasma yang bentuknya semacam semacam itulah. Nah, bisa dilihat. Retikum di plasma ini adalah organel berbentuk jaringan benang dan kantung membran yang terdapat pada semua sel yang berfungsi untuk sintetis protein, lemak, dan juga steroid, serta mengangkut hasil sintetis ke bagian sel lainnya. Selanjutnya ada lisosum. Lisosum ini adalah kantung membran yang berisi enzim hidrolitik dan terdapat pada sel. Berfungsi untuk pencernaan intraseluler, menghancurkan organel yang rusak serta mencerna materi dari luar sel melalui proses endositosis, endositosis atau fagositasis. Kurang paham juga aku untuk yang itu ya. Selanjutnya sini ada ciri-ciri dari sel hewan. Sini ada tiga ciri-cirinya. Yang pertama itu tidak memiliki dinding sel dan juga kloroplas. Eh, Sel hewan tadi hanya memiliki membran sel saja, tidak memiliki dinding. Yang kedua, Oh ya, cirinya memiliki bentuk yang bervariasi. Lalu yang ketiga, mengandung lisosom dan sentriol yang khas pada sel hewan. Nah, selanjutnya ada struktur dari sel tumbuhan yang bisa kita lihat di scene sebelah sini, scene satunya. Hampir sama saja seperti sel hewan tadi. Di sini ada struktur dari sel tumbuhan ini terdiri dari dinding sel. Dinding sel ini adalah lapisan kaku yang menyelubungi sel tumbuhan yang berfungsi memberikan bentuk, kekuatan, dan pelindung bagi sel. Jadi dinding sel ini semacam kulitnya untuk melindungi sel-sel yang ada di dalamnya. Lalu ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan kental di dalam sel yang terletak antara membran plasma dan inti sel. Bagian ini terdiri dari situlus, cairan dasar, dan organel-organel yang melayang di dalamnya. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia, penyimpanan zat, ion, dan juga nutrisi. Ya, jadi banyaklah fungsi dari sitoplasma ini. Lalu ada ribosom. Nah, ribosom ini yang titik putih
ya putih itu, nah itu ribosom. Ya, Ribosom adalah oke. organel yang sangat kecil penyusun protein yang tersusun atas RNA. RNA ini asam asam apa ya tadi? Nah, agak lupa pokoknya asam lah. Dan protein terdapat bebas di sitoplasma atau menempel pada retikum endoplasma. Nah, ini menempel ribosomnya. Fungsi dari ribosom ini sebagai tempat sintetis dari protein. Selanjutnya ada inti sel atau nukleus. Inti sel ini adalah pengendali utama aktivitas sel dan juga tempat penyimpanan DNA. Dikelilingi oleh membran ganda berpori yang mengatur keluar masuknya zat. Dalamnya itu terdapat eh, nukleo, nuk, apa sih? Nukleolus pembentuk RNA dan ribosom. Eh, Inti sel ini berfungsi untuk mengatur sintetis protein dan juga membran sel. Nah, selanjutnya ada retikum endoplasma. Nah, retikum endoplasma ini adalah jaringan saluran dari dalam sitoplasma yang terhubung dengan membran inti dan plasma yang berfungsi sebagai jalur transportasi zat dan juga sintetis senyawa. Terdapat dua eh, retikum endoplasma. Yang pertama itu retikum endoplasma kasar yang ditempeli ribosom untuk sintetis protein dan ribosom endoplasma halus yang tanpa ribosom untuk sintetis lipid, glikogen dan juga steroid. Lalu selanjutnya ada badan Golgi. Nah, badan Golgi ini adalah organel berbentuk kantung pipih yang berfungsi untuk mengolah, menyimpan, dan juga menyalurkan senyawa dalam sel. Terdiri dari dua sisi, cis untuk menerima fisikal dan Re kasar untuk untuk membentuk fisikal baru. Fungsinya antara lain membentuk dinding sel tumbuhan, membran plasma, lisosom, akrosom, serta menyortir dan menyalurkan karbohidrat, lipid, dan juga protein ke berbagian sel lainnya. Lalu ada plastida. Nah, plastida ini adalah organel khas sel tumbuhan yang terdapat di sitoplasma yang berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Plastida ini terbagi menjadi dua, warna yang tidak ada warnanya itu eh, berfungsi untuk menangkap energi dan yang ada warna hijaunya itu eh, berfungsi eh, kebalik, yang tidak ada warnanya itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan serta yang ada warna hijaunya ini untuk eh, menangkap energi cahaya untuk fotosintesis. Nah, selanjutnya ada vakola. Vakola ini adalah organel berisi cairan yang dibungkus oleh membran tunoplas pada sel tumbuhan. Ukurannya itu cukup besar dan permanen. Sedangkan pada sel hewan itu jauh lebih kecil, bahkan kadang tidak ada. Vakola berisi getah sel yang mengandung air garam, mineral, sekrosa, enzim, dan zat lainnya yang berfungsi untuk menyimpan dan mengatur keseimbangan zat dalam sel yang bentuknya warna biru ini agak besar ya. Oh ya, Lalu ada mitokondria. Nah, mitokondria ini adalah tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi, memiliki dua membran, membran luar untuk pertukaran zat dan membran dalam yang berlipat kristal untuk membentuk energi. Di dalamnya itu terdapat DNA, enzim, dan ribosom. Banyak terdapat pada sel yang membutuhkan banyak energi seperti sel otot. Lalu di sini ada ciri-ciri dari
sel tumbuhan. Sini ada tiga ciri-cirinya, itu memiliki dinding sel dan juga plastida. Sedangkan sel hewan tadi itu tidak memiliki dinding sel, hanya memiliki membran sel saja. Bentuknya, bentuk Oh sel ya. biasanya tetap dan juga terstruktur. Jadi ya mungkin ya hanya satu bentuk saja, nggak banyak bentuknya gitu. Lalu ciri yang ketiga mengandung vakola besar yang warnanya biru besar tadi. Oh ya. Nah, di sini ada perbandingan sel hewan dan juga sel tumbuhan. Ada tiga perbedaan utama, yaitu dinding sel hanya ada pada tumbuhan dan tidak ada pada hewan. Plastida hanya ada pada sel tumbuhan dan juga tidak ada pada hewan. Lalu ada vakola yang lebih besar pada tumbuhan yang warnanya biru tadi. Lalu pada hewan itu agak kecil, bahkan biasanya itu kadang nggak ada. Selanjutnya sini ada spesialisasi sel. Nah, sel ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu uniseluler, organisme bersel satu seperti bakteri yang menjalankan semua fungsi hidup dalam satu sel. Jadi uniseluler ini semacam sel yang hanya satu saja untuk menjalankan kehidupan. Ya, semacam sendiri saja dia tuh menjalani kehidupan. Lalu ada multiseluler, organisme dengan banyak sel seperti hewan dan juga tumbuhan, di mana sel-sel mengalami spesialisasi, artinya setiap jenis sel memiliki fungsi khusus. Nah, jadi multiseluler ini itu kayak semacam temannya itu banyak untuk menjalankan fungsinya masing-masing, nggak bisa cuma satu itu. Nah, kesimpulan dari pembelajaran ini adalah sel adalah unit dasar kehidupan. Sel memiliki fungsi-fungsinya tersendiri dan ada beberapa perbedaan signifikan antara sel hewan dan juga sel tumbuhan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat kujelaskan. Uh, Kalau masih kurang paham, bisa ditanyakan mungkin. Atau udah ya cukup jelas mungkin. Oke, udah cukup jelas sih, Bang. Oke. Oke, makasih untuk ininya lah. Udah bersedia diganggu waktunya.